Nabi tidak bawa risalah, hanya untuk dirinya sendiri. Jadi berapa jumlahnya? 124.000 wajib kita imani. Jumlah Rasul, berapa jumlah Rasul? 315. Jadi jumlah Rasul 300 ini boleh. Jumlah Nabi 124.000. Kan ada Nabi Khidir, Nabi Daniel, Nabi Gideon, itu yang dibuat oleh Bani Israel itu. Seluruh Nabi dan Rasul mayoritas orang Israel, Bani Israel, mayoritas. Maka kenapa Nabi banyak turun dari Bani Israel? Karena orang Israel itu tongkau, mati tongkaunya, benar, suka melawan Tuhan, membunuh Nabi. Nabi Isa lahir mau mereka bunuh, diangkat oleh Allah. Yang bunuh siapa itu? Bani Israel. Nabi Zakaria diutus, digergaji, dibunuh. Nabi Yunus diutus, dibuang ke laut, padahal dari bangsa mereka. Semuanya Bani Israel. Jadi Bani Israel itu mulainya dari mana? Dari Yakub. Jadi nama lain dari Yakub itu adalah Israel. Isra orang yang dekat, Elohim, Allah, yang dekat dengan Allah. Namanya Yakub. Yakub punya anak sebanyak 12 orang. 4 orang istrinya. Dari istrinya Yakub itu yang beradik kandung hanya Yusuf dengan Benyamin. Nah, Benyamin Netanyahu, Benyamin itu kakak beradik dengan Yusuf. Saudara Yusuf ada 10 orang. Ya, satu bapak, lain ibu. Bapaknya Yakub, ibunya lupa saya. Nah, itulah Naftali, Zebulon, Asyaker, banyak namanya tuh. Tapi tidak ada satupun jadi nabi. Dari 12 orang ini yang jadi nabi cuma satu, Nabi Yusuf alaihi salam. Baca di surat Yusuf. Jadi Al-Quran ini lebih detail daripada Bible, lebih detail daripada Torah atau Taurat, kitabnya orang Yahudi. Dijelaskan di situ bagaimana proses diangkat Yusuf jadi nabi. Kan dia mimpi, wahai ayah, malam tadi saya mimpi, saya menengok bintang, bulan sujud kepadaku. Apa kata Nabi Yakub? Hai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu. Secara otomatis muncul sayang, karena sudah ada isyarat. Dari 12 anaknya ada isyarat yang akan melanjutkan kenabian Nabi Yusuf. Kira-kira muncul tak sayang Yakub ke Yusuf tadi? Muncul sayang kepada Yusuf. Ya. Beda ibu dan dia masih kecil, abang-abangnya sudah besar. Karena beda bapak. Ada Yusuf namanya Benyamin. Karena ayahnya terlalu sayang kepada Yusuf, akhirnya saudara-saudaranya dengki, muncul sifat dengki. Baca dalam surat Yusuf, dikisahkan. Akhirnya apa kata saudara-saudaranya? Hai ayah, Yusuf masih kecil. Hai ayah, Yusuf kami mau bawa pergi berburu. Pergilah mereka berburu. Akhirnya Yusuf, singkat cerita, dimasukkan ke dalam sumur. Mereka pulang, disembelih, kibas, dilumuri darah terhadap baju Yusuf. Mereka pulang. Dikisahkan oleh Al-Quran, sangat jelas. Sampai di rumah kepada saudaranya, wahai ayah, Yusuf dimakan serigala. Kami tidak bisa menyelamatkan Yusuf.
Menangislah Yakub sampai matanya buta. Nggak bisa nengok mata Nabi Yakub tadi. Singkat cerita, datang para pedagang mengambil air peternak untuk nyari makan ternak. Pas air naik, rupanya Yusuf bergantung. Tapi Yusuf tadi, karena Yusuf masih kecil, dijual. Coba yang Bapak Ibu, ini calon budak ini bagus. Dulu kan bisa jual-jual manusia. Jadi dijual Yusuf di pasar Mesir. Dijual di pasar Mesir. Lewat Menteri Keuangan namanya Kitmir. Menteri Keuangan Fir'aun. Namanya Kitmir. Nampak seorang merek di badan Yusuf tadi dijual. Berapa harganya kata Kitmir? Dibeli sama Kitmir tidak punya anak. Jelas suaranya. Dibawa pulang. Sampai di rumah, siapa istri Kitmir? Zulaikha. Mereka tak punya anak. Kitmir ini menteri keuangan Fir'aun. Yusuf pun dijaga, dibesarkan. Rupanya anak ini 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun, 19 tahun, menjadi anak yang sangat ganteng. Jadi kalau ada suami ibu Yusuf tak ganteng, terbalik dong anak. Iya kan? Ganteng Yusuf tadi. Dan Al-Quran lagi-lagi bercerita panjang lebar. Coba baca surat Yusuf sama terjemahannya. Apa kata Allah? Ketika Kitmir sibuk tak ada di rumah, Zulaikha istri menteri keuangan tadi menengok kegantengan Yusuf. Mohon maaf, dia nak tahan. Dia kejar Yusuf tadi. Karena Yusuf diisyaratkan sebagai Nabi Allah, dia dijaga oleh Allah. Dia berhindar, lari ke pintu, Zulaikha menarik baju Yusuf sampai robek. Dikisahkan di Al-Quran. Ada ayatnya. Robek ketika baju Yusuf robek di belakang ketika Zulaikha ingin mengambil Yusuf, pintu terbuka. Karena Menteri Keuangan pulang tersobok terlalu. Kira-kira marah atau tak menteri tadi? Marah, disidang, dilaporkan. Apa isi laporannya? Apa kata hakim? Dalam Al-Quran diceritakan kalau sobeknya di depan, berarti yang salah Yusuf. Kalau sobeknya di belakang, berarti yang salah Zulaikha. Tapi keputusan sidang yang salah siapa yang di penjara? Yusuf. Istri pejabat. Makanya kalau perlawanan dengan pejabat, Pak, meskipun pejabat itu yang salah itu tetap awal. Dia nak sombong. Masuk penjara Yusuf masuk penjara. Di dalam penjara Yusuf bermimpi. Tengok dalam Al-Quran. Apa mimpi Yusuf? Akan datang penceklik. Jadi Fir'aun di zaman Nabi Yusuf bukan Fir'aun di zaman Nabi Musa. Jadi bapaknya ternyata Fir'aun satu. Fir'aun itu banyak. Karena Fir'aun itu gelar daripada Raja Mesir. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3. Kalau dalam bahasa sejarah Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3. Banyak Fir'aun tadi. Jadi Fir'aun di zaman Nabi
Yusuf tidak sama dengan Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Apa yang terjadi? Kata pengawal raja, panggil Yusuf ke sini. Yang bermimpi Fir'aun, mohon maaf, di Al-Quran tadi Pak, Raja Mesir bermimpi. Apa mimpi Raja Mesir tadi? 7 ekor onta kecil memakan 7 ekor onta gemuk. Apa takwilnya? Di negeri Mesir itu terkenal yang bisa menakwilkan mimpi Nabi Yusuf. Dipanggil Yusuf dari penjara. Kira-kira apa takwil mimpi raja ini? Apa kata Yusuf? 2 tahun 3 tahun lagi akan datang paceklik atau gagal panen di Mesir ini. Maka raja memerintahkan irigasi panen dilipat gandakan untuk menjemput tahu paceklik. Gara-gara itu, ketika Kitmir 2-3 tahun sudah wafat, Yusuf diangkat menjadi menteri keuangan. Karena kehebatan tadi, pakar ekonomi. Jadi orang Israel itu Pak, dari dulu sudah hebat masalah ekonomi. Maka ekonomi dunia siapa yang buat? Fondasi ekonomi Amerika, nama bukunya Wall of Nation. Pengarangnya siapa? John Adams, orang Israel. John Adams dengan John Washington berdiri Amerika. Jadi kenapa Amerika itu begitu dekat dengan Israel? Karena otak Amerika itu orang Israel. Yang punya Microsoft siapa? Yahudi. Yang punya Boeing, yang buat produk ilmuwan-ilmuwan, yang mengguncang ekonomi sampai krisis moneter 98, George Soros. Siapa George Soros? Yahudi. Jadi dari dulu orang ini otaknya diberikan oleh Allah kelebihan, tapi sombongnya bukan main. Maka kalau ada orang pintar sombong, itu sama dengan Bani Israel. Nak inyong itu yang hebat. Madian jauh jaraknya itu, jauh, gagal panen, sehingga di tempat Nabi Yakub susah makan. Itulah kisah di Al-Quran tadi. Nabi Yakub mengutus 10 orang saudaranya untuk mengambil makanan pokok ke Mesir, ke Raja Mesir. Karena Mesir ketahanan pangannya kuat. Datanglah saudara Yusuf tadi, tapi Benyamin pun ikut. Padahal Nabi Yakub sudah melarang. Benyamin tidak boleh ikut dia. Sampai di Mesir, yang membagikan beras menteri keuangan siapa? Nabi Yusuf. Nampak sama dia saudara yang 10 orang tadi. Apa kata Nabi Yusuf? Dibungkuskan gandum-gandum tadi, dibungkus untuk makan. 1 gandum untuk Benyamin dimasukkan ke dalam emas, diikat. Jadi 10 saudara tadi mau balik, Yusuf mengatakan negara kehilangan emas. Ada emas yang hilang ini, di mana letaknya? Diperiksalah. Ya, bungkusan tadi diperiksa, ternyata emas itu berada di Benyamin. Buka ketemu emas. Apa kata Yusuf? Anak ini harus tinggal di Mesir yang 10 bulan. Itu strategi Nabi Yusuf. Ketika Benyamin tinggal, barulah Yusuf bercerita kalau dia adalah Yusuf. Yang saudara tadi menangis lagi, dia pulang. Apa kata Yakub? Kan sudah saya larang tadi Benyamin ikut. Sudah 2 orang kalian korbankan. Yusuf sudah berkorban, Benyamin sudah ditangkap di Mesir. Singkat cerita, sampailah akhirnya dikisahkan, akhirnya Yusuf
menikah dengan Zulaikha tadi. Maka dalam doa perkawinan itu Allahumma alif qulubahuma ya Allah kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif qulubahuma ya Allah kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Zulaikha dijaga namanya oleh Allah. Ketika Yusuf datang tinggal dia dengan Yusuf, dia undang seluruh gadis-gadis Mesir. Majlis taklim lah diundang di rumah wirid. Nah, kira-kira gitu sekarang diundang majlis taklim wirid ke rumah. Ini Al-Quran yang bercerita. Dulu gaib itu di depan. Apa menunya waktu itu? Nak bakso menunya itu. Bukan bakso, bukan pical, bukan mie ayam. Dikasih satu apel dan pisau yang akan membuka apel tadi. Apa kata Zulaikha? Ibu-ibu, karena kita sudah ngumpul, silakan apelnya dimakan. Ketika ibu-ibu itu mau membelah apel, apa kata Zulaikha? Mak, keluar dulu. Keluarlah Yusuf tadi dulu. Apa kata mak tadi sambil makan apel itu? Berdarah tangannya semua. Di mana kisah itu? Di Al-Quran. Baca surat Yusuf. Laqata'nahum aydahunna. Gara-gara menengok Yusuf, mereka melukai jari-jari mereka, berdarah. Terbius gara-gara gantengnya Yusuf. Kalau ibu, kira-kira pas naik bawang tengok suami, terpesona kan? Bayangkan Yusuf sampai apa gunanya Allah membuat skenario ini? Untuk mengingatkan bahwa Zulaikha itu wanita baik. Ibu saja ramai-ramai nengok Yusuf sampai terpotong tangannya. Apalagi saya dulu serumah dengan ibu saja ramai-ramai nengok Yusuf sampai terpotong. Apalagi dulu saya hanya berdua dengan Yusuf. Tapi Yusuf keimanannya mantap kepada Allah. Disitulah mulai masuknya Bani Israel ke Mesir. Sebab Mesir itu suku bukti. Jadi orang Israel di sana imigran, bukan penduduk asli. Orang Israel di Mesir imigran dibawa oleh Yusuf dan keluarga-keluarganya. Setelah Yusuf wafat, keluarga-keluarga Bani Israel memegang tanggung-tanggung ekonomi kerajaan Mesir. Orang bukan pribumi, orang imigran, tapi kayo. Muncul kesenjangan di dalam penduduk Israel, di dalam penduduk Mesir. Ditambah ada ramalan bahwa Fir'aun akan dihancurkan kerajaannya oleh orang Bani Israel. Maka muncul keputusan Fir'aun selanjutnya, setiap anak Bani Israel yang lahir laki-laki dibunuh. Salah laki-laki lahir bunuh. Akhirnya lahir seorang pria dari Bani Israel, namanya Musa alaihi salam. Siapa yang lahir? Musa. Itu banyak cerita. Bagaimana proses Musa ini? Pas lahir, dimasukkan ke dalam peti, dihanyutkan ke sungai ini. Juga masih dia Al-Quran ceritanya. Hanyut sampai ke tepian istri Fir'aun. Siapa nama istri Fir'aun, Pak? Bu, siapa nama istri Fir'aun? Asia. Wanita langit
wanita yang sangat mulia di sisi Allah dan Allah. Asyah satu, Maryam satu. Ujiannya luar biasa. Maryam punya anak, tak punya suami. Asyah beriman kepada Allah, suaminya Jadi Bu, Ustaz, saya ini udah rajin baca Quran, udah rajin sholat, berdoa kepada Allah, tapi suami saya ini, itulah kadang-kadang malas saya cerita Ustaz. Suami ibu masih Islam tak? Masih. Sabar Bu. Asia yang taat kepada Allah, siapa suaminya? Fir'aun. Asia itu wanita mulia. Dia wanita cantik, dipaksa oleh Fir'aun menikah dengan dia, maka dia tak punya anak. Allah takdirkan tak punya anak. Jadi ketika Asia sampai tepi sungai, nampak dari bawah ada seorang bayi di dalamnya. Langsung diambil oleh Fir'aun pedangnya, mau dibunuh bayi tadi. Apa kata Asia? Bang, jangan dibunuh. Awak kan tak punya anak. Itu peran istrimu. Fir'aun itu bangga atau tidak? Bangga. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Tapi takluk oleh seorang wanita. Nah, di sini kunci istri. Elok uwak suami. Ada tak peran istri di sini? Ada tak Bu? Pasti ada. Kenapa suami ini ditangkap oleh KPK? Karena istrinya mau emas banyak, mobil banyak, rumah banyak. Kalau laki-laki itu tak banyak, apa yang lupa? Cukup makan, alhamdulillah. Dapat keterangan, alhamdulillah. Yang banyak macam-macam itu siapa? Hah? Ibu-ibu. Jadi kuncinya baik istrinya, insya Allah suaminya baik. Tapi Ustaz saya sudah baik, suami saya juga tidak baik. Sabar Bu. Asia saja orang baik, istrinya Fir'aun. Tapi saya tak baik Ustaz, saya rajin sholat, tapi istri saya sahabat Pak. Nabi Nuh seorang dan istrinya kafir. Istrinya ya Allah, saya sudah baik Ustaz, tapi anak saya kok akan sabar mendidiknya. Nabi Nuh seorang bapak, seorang nabi, anaknya Kan'an, Nurha. Jadi sekadar ya Allah mengajarkan kita kesabaran. Makanya qisasul anbiya, kisah-kisah nabi mengajarkan kita untuk mengambil pelajaran. Menangi Musa tadi, menangi. Tak ada yang bisa menyusukan. Akhirnya apa kata Fir'aun? Kumpulkan semua ibu-ibu di sini. Diadakan sayembara. Diadakan ya anak ini dapat. Kemana dia menyusu? Datang ibu-ibu disusukan, tidak mau Musa susu. Ada seorang ibu tergopoh-gopoh, disusukannya Musa. Langsung Musa terdiam. Apa kata Fir'aun? Bu, ibu tinggal di istana, susukan anak saya ini. Ternyata itu ibunya Nabi Musa. Itulah sekadar Allah. Menyusu Nabi Musa kepada ibunya, tinggal di istana. Ketika Musa sudah agak besar, digendong oleh Fir'aun, dicabutnya jenggot Fir'aun tadi, sampai Fir'aun tadi marah. Diambilnya pedang mau dipancung anak tadi. Apa kata Asia? Dia masih belum tahu apa. Diletakkan oleh Fir'aun bara api, diletakkan roti. Pergi Musa. Apa yang diambil oleh Musa? Diambilnya api, dimakan. Maka lidah Nabi Musa alaihissalam
lidah beliau itu kalau bahasa kitanya susah dia bicara. Maka doa Nabi Musa yang terkenal apa? Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lancarkan saya bicara lisan saya. Kenapa? Kalau bahasa kitanya caden, temakan bara api, lidahnya terbakar. Maka Allah takdirkan ada yang lebih fasih dari dia. Siapa namanya? Harun. Harun pun diangkat jadi nabi. Maka Harun jadi juru bicara. Karena Musa lidahnya pernah memakan bara api di zaman Fir'aun. Sekadari Allah lagi, terjadilah Musa diangkat oleh Allah jadi nabi. Akhirnya Fir'aun mengusir Bani Israel dari Mesir, diusir. Nah, sampailah kisah menyeberang Laut Merah sampai ke Arab, dari Laut Merah nyebrang sampai ke Padang Teh 40 hari 40 malam. Setelah Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel, apa kata Musa? Hai umatku, saya mau menghadap Allah selama 40 hari. Hai Harun, jaga umat kita ini. Karena satu-satunya Nabi yang berkata dengan Allah siapa? Musa alaihi salam di Bukit Tursina. Pergi Musa ke Bukit Tursina 40 hari. Pas dia pulang, apa yang dia lakukan? Umatnya sudah menyembah patung sapi merah yang disembah. Model itu Bani Israel sudah diselamatkan dari Fir'aun, dibelah Laut Merah. Allah yang disebut berkuasa untuk menyebelah Laut Merah. Ketika sampai mereka diselamatkan, mereka meninggalkan Allah. Akhirnya menyembah patung. Marahnya Musa ketika itu, marah. Apa kata Musa? Kenapa kalian menyembah patung? Apa jawab kaumnya, Pak? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan. Apa kata Bani Israel tadi? Hai Musa, kami tidak akan mau beriman kepadamu sebelum Allah datang nampak sama kami. Nampak secara nyata. Orang ini bisa mendapat. Jadi orang Bani Israel ini pakar, kalau bahasa sekarang diplomasi. Tahu apa diplomasi? A kata A, B katanya juga. B katanya C. Lah tetap keputusan pengurus masjid di belakang dari kelompok A atau Bani Israel itu kan menghancur-hancur. Karena dia banyak tanya. Tengok surah Al-Baqarah. Apa kata Musa? Sembelilah sapi. Qala innahu yaqulu innaha baqatun safra. Qala ya Musa. Berapa kali pertanyaan lewat? Apa kata Musa? Sembeli sapi. Apa kata Bani Israel? Apa warnanya? Safra, terang. Sudah disebutkan warnanya. Berapa umurnya? Sudah disebutkan umurnya. Seperti apa bentuknya? Apa jenisnya? Tengok di Al-Quran. Qala innahu yaqulu inna baqaratun safra faqi'un lawnuha tasurun nazirin. Qala ud'u lana ya Musa. Qalu ud'u lana ya Musa. Bertanya terus. Contohnya Pak, wanita korban atau diikat sapi. Kalau orang Israel itu di mana bani? Berapa harga? Banyak tanya. Itu penyakit orang Yahudi dan Israel. Itu yang dihadapi oleh Musa alaihissalam. Jadi Musa kalau udah Allah kami tengok, kami akan beriman. Akhirnya Musa mengatakan, Allah tidak akan menerima taubat kalian kepada Musa, kecuali yang kalian lakukan satu apa? La'antulan, kalian saling membunuh. Jadi cara taubat berupa saling membunuh. Faman mata, siapa yang mati
dialah yang diterima taubatnya. Jadi Nabi ingkar mereka. Habis fase Musa, kalau kita luruskan dari Nabi Yakub tadi turun daripada Nabi Ishak. Bani Israil semua. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, sampai Yahya, sampai Isa alaihissalam. Semuanya Bani Israil. Maka mereka sebut Abraham, Isa, Yakub, Yosef, Aaron, Moses, Solomon, David, Daud sudah David, John, Yahya, Isa, Yesus Kristus. Semuanya Bani Israil dari perut Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Terus bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad juga keturunan Ibrahim melalui Ismail. Atau panjang kisahnya. Lahir mereka berdua di Hebron, Palestina. Maka Hebron ada nama Masjid Ibrahimi di Hebron. Itu orang Israel sudah dibagi dua. Satu punya Yahudi, satu punya Muslim. Bahkan orang Islam dilarang masuk. Disitulah tempat lahirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Disitulah lahirnya Nabi Ishak. Disitulah lahirnya Nabi Ismail. Kisahnya kan begitu. Ketika Sarah tidak punya anak, Ibrahim menikah dengan Hajar. Tapi anak tentu cemburu dari istri Ibrahim. Cemburu. Allah perintahkan Ibrahim, Hajar, Ismail pergi dari Palestina ke sebuah negeri yang disebut dengan, dalam Bible disebut apa? Faran. Kalau kita baca Injil masih ada. Mereka pergi, Hajar, Ismail, Abraham ke sebuah padang Faran. Setelah diteliti hari ini, Faran itu adalah Hijaz. Hijaz itu Makkah. Ada Makkah di Bible, ada. Nah, itu keyakinan kita. Masih diceritakan. Masih ada yang belum hilang teksnya. Peradaban dimulai di Lembah Bakkah, lembah kering kerontang. Dari kaki Ismail muncul air Zam-Zam, muncul peradaban di sini. Maka keturunan Ismail tadi turun sampai kepada Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hashim bin, terus Bihr bin Lu'ay bin, kan ada tuh. Maka sallallahu kan cinta Rasulullah, harus tahu kita keturunan-keturunannya. Bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin, sampai kepada Adnan sampai kepada buah Nabi Ismail alaihissalam. Tapi Bani Israel tidak terima. Kenapa Nabi terakhir lahir dari Ismail? Padahal mereka itu satu datuk, namanya Ibrahim. Ibrahim punya anak dua, Ishak, Ismail. Ishak keturunannya banyak, semuanya jadi nabi. Banyak yang jadi nabi. Ismail keturunannya sampai nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Dan semua orang ini keturunan Syam bin Nur. Siapa namanya kan? Syam. Maka ada istilah antisemit. Pernah apa dengan antisemit? Kalau kita baca politik regional, seolah-olah antisemit ini orang yang anti dengan Israel. Tidak. Bukan Israel saja keturunan Ibrahim, tapi Arab juga keturunan Ibrahim. Jadi yang perang Arab Israel satu datuk beda ibu. Masih saudara.
masih saudara. Tapi karena doktrin seolah-olah tanah Palestina itu adalah tanah mereka, maka disitulah dibinasakan Gaza, hancur ya negara-negara Arab. Kondisinya hari ini lemah. Gaza. Oh, dulu kisah Rasulullah sampai lahir Nabi Muhammad, baru sampai datuk-datuknya kan. Maka Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Siapa bidannya? Hadara ummu lailata maulidihi Asiyatan wa Maryam minal khaziratil qudsiyah fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'lahu sana. Bidan malam itu Allah utus dua wanita langit. Pertama Maryam, yang kedua Asia. Allah takdirkan malam itu Rasul lahir. Api Majusi di Persia yang selama ini tidak pernah padam malam itu. Jadi Nabi penghulu segala nabi. Ana sayyidu waladi Adam, kata Rasul. Saya penghulu seluruh nabi. Kalau begitu mana dulu Nabi Muhammad tapi penghulu Nabi Muhammad. Mana dulu Nabi Adam daripada Nabi Muhammad? Pak, mana dulu Nabi Adam daripada Nabi Muhammad? Ada. Duluan mana? Duluan Nabi Adam secara basyariah, secara tanahnya, ciptaannya, secara tubuh. Lebih duluan Nabi Adam. Secara rohaniah semuanya daripada Nabi Muhammad. Maka beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Adam abal bashar wa Muhammadin abal arwah. Adam itu bapaknya semua, tapi Nabi Muhammad bapak arwah, bapak ruhiyah. Karena ruh seluruh manusia dalam akidah itu yang pertama itu dari ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi tanah itu ada jasad kasar. Ruh kita penghulunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi momentum hijrah ini kali lagi kisah-kisah supaya mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lazat buah kaji mengantuk. Ya, mudah-mudahan berkah. Ya, meskipun hujan-hujannya sedikit yang datang, tetap semangat ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini diberkahi oleh Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.